Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa karya sastra I. Lagaligo telah dikukuhkan oleh Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO sebagai Memory of the World pada tahun 2011. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa karya sastra I. Lagaligo adalah karya sastra terpanjang di dunia? Seorang ilmuwan Belanda namanya Fridtjof Koolhof mengatakan bahwa I. Lagaligo adalah karya sastra terpanjang di dunia, terdiri dari kurang lebih 6.000 halaman, 300.000 baris, mengalahkan karya semisal Mahabharata dan karya sastra epos lainnya yang ada sampai sekarang. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa karya I. Lagaligo menurut almarhum Profesor Dr. Teuku Ibrahim Alfian, seorang sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, karya ini dapat digunakan sebagai sumber sejarah dengan menerapkan kritik sumber dalam penelitian sejarah. Menurutnya, sejarah itu juga termasuk apa yang dipikirkan orang. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa Ian Caldwell, dosen sejarah di Universitas Hull, Inggris, mengatakan bahwa I. Lagaligo itu adalah karya epos. Menurutnya, buku epos I. Lagaligo tidak bisa dijadikan rujukan sejarah dengan pendekatan ilmiah karena anakronisme, yaitu penempatan kejadian pada waktu yang salah. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa masyarakat umum di Sulawesi Selatan lebih mengenal Lagaligo dalam versi lisan? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa Horst H. Liebner, ilmuwan asal Jerman yang bertahun-tahun mempelajari seluk-beluk perahu tradisional Sulawesi Selatan, menilai bahwa perjalanan Sauri Gading dalam karya sastra I. Lagaligo adalah perjalanan mimpi. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa almarhum Dr. Andes Muhammad Salim sudah pernah menerjemahkan karya I. Lagaligo yang tersimpan di negeri Belanda dalam 12 jilid? Beliau memerlukan waktu kurang lebih 5 tahun 2 bulan untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa tokoh sentral dalam karya sastra I. Lagaligo adalah Sauri Gading? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa menurut Andi Anton Pangeran, seorang budayawan dari Tanah Luwu, mengatakan bahwa I. Lagaligo dapat dipahami dari 3 aspek. Tahukah
Tahukah kamu bahwa karya Ila Galigo itu ditulis dengan menggunakan aksara Bugis kuno yang juga dikenal dengan nama Galigo? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa karya sastra Ila Galigo bukanlah teks sejarah karena isinya penuh dengan mitos dan peristiwa-peristiwa luar biasa. Namun, karya ini tetap memberikan gambaran kepada sejarawan mengenai kebudayaan Bugis sebelum abad ke-14. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa karya sastra Ila Galigo memiliki kurang lebih 6.000 halaman dan 300.000 baris teks, serta diperkirakan masih ada ratusan hingga ribuan lembar masih tersebar di tengah masyarakat. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa tulisan pertama tentang La Galigo ditulis oleh Sir Thomas Stafford Raffles, seorang Inggris yang pernah menjadi Letnan Jenderal Inggris di Indonesia dari tahun 1811-1816 dalam karyanya History of Java yang diterbitkan pada tahun 1817. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa karya sastra Ila Galigo diperkirakan mulai ditulis antara abad ke-13 dan ke-15 dengan menggunakan aksara lontara dalam bentuk puisi berbahasa Bugis kuno? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa Ila Galigo juga adalah nama seorang tokoh dalam karya Ila Galigo? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa dalam karya Ila Galigo, tokoh utamanya Sauri Gading jatuh cinta dengan saudara kembarnya Wetan Riabeng pada pandangan pertama? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa nama-nama tempat yang terdapat dalam karya epos Ila Galigo dapat ditelusuri dan dibuktikan keberadaannya? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa Edward Anwar, seorang budayawan Sulawesi Selatan dari Luwu, sudah menghasilkan 3 buah novel yang bersumber dari naskah Ila Galigo? Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa Profesor Dr. Nur Hayati Rahma, MHum, adalah seorang filolog Universitas Hasanuddin dan mencurahkan banyak perhatian pada karya Ila Galigo sampai sekarang?
Beliau kemudian dikenal sebagai pakar Ilagaligo. Tahukah kamu? Tahukah kamu bahwa Lagaligo ditulis oleh Colik Pujie Arung Pancanatoa pada abad ke-19 atas permintaan B.F. Mates, seorang misionaris Belanda yang bertugas di Sulawesi. Colik Pujie hanyalah mengumpulkan dan menyalin kembali cerita Lagaligo yang sudah mengakar sebagai cerita lisan di masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan.